Kematian tragis bocah Malang bernama Nizam Syafi'i tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga membuka kotak Pandora mengenai kompleksitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan anak. Di tengah sorotan publik yang menuntut keadilan maksimal, pengacara kondang Tony RM memberikan bedah hukum yang mendalam terkait pasal-pasal yang menjerat para pelaku. Analisis Tony RM menyoroti celah krusial antara penghinaan berat dan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, serta menyeret peran tanggung jawab orang tua kandung ke ranah pidana. Dengan ketajaman hukumnya, ia memperingatkan bahwa tanpa strategi pembuktian yang kuat, pelaku berpotensi lolos dari hukuman maksimal. Lantas, bagaimana konstruksi hukum yang seharusnya diterapkan agar keadilan bagi Nizam terpenuhi? Berikut adalah 5 analisis hukum Tony RM terkait kematian Nizam dan ancaman jeratan pidana bagi pelaku. Tony RM beropini bahwa jika polisi hanya menjerat ibu tiri dengan pasal 80 ayat 2, yakni kekerasan mengakibatkan luka berat, maka hukuman maksimal hanya 5 tahun, ditambah sepertiga karena statusnya sebagai wali menjadi 6,6 tahun. Ia menilai angka ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan fakta kematian korban. Saya mendengar informasi di berita bahwa Kejaksaan Negeri Sukabumi telah menerima SPDP. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polres Sukabumi, dari Polres Pelabuhan Ratu. Jaksa dalam berita tersebut menerangkan bahwa SPDP yang ia terima ini terkait tersangka ibu tiri TR, ibu tiri itu TR, Kemudian pasal yang disangkakan itu adalah pasal 80 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kalau pasal 80 ayat 1 dan ayat 2, 80 ayat 1-nya hanya mengakibatkan luka biasa dan 80 ayat 2-nya itu mengakibatkan luka berat. Jadi sementara ini SPDP yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Sukabumi dari Polres Sukabumi, itu pasal yang dikenakan terhadap TR ini baru sampai pada ayat 2 pasal 80-nya. Tidak sampai mengakibatkan kematian. Kalau mengakibatkan kematian, meninggal dunia, maka harusnya pasal 80 ayat 3. Nah, karena baru sampai pada pasal 80 ayat 2, maka ancaman hukumannya itu minim, yaitu cuma 5 tahun. Kalaupun ini terus dilanjutkan sampai pemberkasan, sampai persidangan, maka ancaman hukuman buat ibu tiri ini 5 tahun ditambah sepertiganya. Sepertiga dari 5 tahun itu 1,6 tahun. Jadi cuma 6,6 tahun ini. Seandainya kepolisian tidak merubah pasal yang dikenakan terhadap TR ibu tiri itu. Ini berdasarkan data yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Sukabumi berupa SPDP, memang pasalnya yang dikenakan itu pasal 80 ayat 1 dan 2. Untuk mencapai keadilan, Tony RM mendorong penggunaan pasal 80 ayat 3 atau bahkan pasal jika unsur kesengajaan terpenuhi, yang memiliki ancaman jauh lebih berat mencapai 15 hingga 20 tahun penjara karena mengakibatkan hilangnya nyawa. Jadi kalau ancaman 20 tahun itu, kalau ditemukan cukup bukti bahwa kematian Nizam ini akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya, mengakibatkan meninggal, maka dikenakan pasal 80 ayat 3, ancamannya 15 tahun. Ditambah sepertiganya berdasarkan ayat 4 pasal 80 itu. Jadi kalau pelakunya orang tua itu ditambah sepertiganya kan. Jadi 15 ditambah 5 tahun jadi 20 tahun. Tony RM menilai langkah Polres yang belum definitif menetapkan penyebab tunggal kematian sebagai sikap yang prudent alias hati-hati. Ya, ia menilai hasil autopsi dari tim forensik adalah kunci untuk mensinkronkan tindakan kekerasan,
dengan kematian korban guna menghindari celah bebas di persidangan. Penyidik dari Polres Sukabumi belum berani ya memutuskan bahwa penyebab kematiannya Nizam ini karena ibu tirinya. Itu. Jadi yang baru berani dilakukan atau yang baru berani diputuskan oleh penyidik Polres Sukabumi hanya sebatas melakukan kekerasan terhadap Nizam yang mengakibatkan luka berat sampai ayat 2 doang gitu. Pasal 80-nya. Belum berani ke ayat 3. Kalau ayat 3 itu kekerasan yang mengakibatkan gitu. Itu. Jadi saya melihatnya ini Kapolres Sukabumi belum berani memutuskan bahwa kematian Nizam ini akibat kekerasan dari ibu tirinya, itu belum berani. Itu terlihat dari SPDP yang dikirimkan, di mana pasal yang dikenakan hanya pasal 80 ayat 1 dan 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya melihatnya kenapa penyidik ini belum berani ya, menentukan pasal 80 ayat 3 terhadap TR, ya, ibu tiri yang sudah ditetapkan tersangka ini. Bisa saja penyidik ini masih menunggu hasil otopsi. Jadi hasil otopsi yang menentukan penyebab kematiannya Nizam. Nah, berarti selama ini yang sudah ditemukan oleh penyidik ya berdasarkan visum pemeriksaan luar hanya kekerasan saja tuh ya yang ditemukan. Ya, hasil visumnya itu berupa kekerasan ya, luka trauma tumpul atau trauma air panas kan, bekas air panas kan. Nah, hanya kekerasan saja. Nah, sementara ya penyebab kematiannya ini sepertinya polisi masih menunggu hasil otopsi, hasil uji patologi anatomi katanya, kemudian toksikologi. Nah, itu kan yang disampaikan Kapolres. Tony RM menekankan pentingnya laporan dugaan penghinaan yang sempat menjerat ibu tiri Nizam pada tahun 2023 silam. Ya, rekam jejak ini membuktikan adanya pola kekerasan sistematis atau bukan hilak sesaat yang secara hukum dapat menjadi faktor pemberat hukuman bagi tersangka. Jadi begini, penyidik dalam menyidik suatu perkara itu kan peristiwanya itu yang dilaporkan itu kapan, kan gitu. Kalau peristiwa yang dilaporkan itu misalnya di tahun sekarang ya, tahun 2026, maka kalau ada saksi yang mengetahui bahwa meskipun dilaporkan sekarang tetapi sudah pernah ada riwayat anak itu sering mengalami kekerasan oleh ibu tirinya, bahkan sudah pernah dilaporkan. Saya membaca berita itu sejak November 2024 lalu, kan sudah pernah dilaporkan ya ibu tirinya itu, namun berujung damai, kan itu cabut perkaranya. Lalu bagaimana kalau sekarang ya terjadi lagi dan bahkan sekarang sudah tidak bisa dibendung, artinya diproses secara hukum, tetap ya penganiayaan yang dulu-dulu itu tetap dimasukkan ke dalam suatu berkas perkara, tetap. Jadi diperiksa itu tersangkanya, dikonfirmasi lagi ya dengan data yang ada di kepolisian bahwa ibu tiri itu pernah melakukan tindak pidana kekerasan anak di tahun 2024, itu akan dikonfirmasi lagi. Jika walaupun dulu sudah pernah damai, tetapi akan dikonfirmasi lagi karena libatkan itu. Dikonfirmasi lagi. Nah, ketika membenarkan ya berarti kan mengakui. Berarti kekerasan yang lama pun tetap dimasukkan sebagai perbuatan yang berulang, perbuatan yang terus-menerus melakukan kekerasan terhadap anak. Apalagi ada saksi juga yang mendukung. Siapa saksinya? Tetangganya kah atau pamannya kah atau ayahnya Nizam. Nah, itu akan memperkuat. Tak hanya ibu tiri, Tony RM juga menyoroti potensi jeratan pasal penelantaran bagi ayah kandung Nizam. Ya, jika terbukti mengetahui kekerasan namun mendiamkan atau gagal memberikan perlindungan,
ayah korban bisa terseret ke ranah pidana karena kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya. Jadi kalau misalnya terbukti ayahnya Nizam itu dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Nizam yang dilakukan oleh ibu tirinya, dia tahu kemudian membiarkan, maka ayahnya Nizam juga memang bisa dijerat dengan pasal 80 ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila apabila kekerasannya itu mati kan. Nah, karena melanggar pasal 76C tadi. Gitu. Jadi baik membiarkan ataupun melakukan atau turut serta melakukan ini tidak boleh menurut pasal 76C dan ancamannya di pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak tadi. Ya, ancaman hukumannya untuk yang membiarkan ya, lalai dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak ya, sama ancaman hukumannya tergantung akibat kekerasan itu. Kalau kekerasan itu mengakibatkan luka ringan, ancaman hukumannya kan tadi 3,6 tahun di ayat 1, 80 ayat 1. Kalau mengakibatkan luka berat, pasal 80 ayat 2. Nah, sampai saat ini Polres Sukabumi baru menerapkan pasal 80 ayat 2. Kekerasan yang mengakibatkan luka berat, ancaman hukumannya paling lama 5 tahun. Begitupun terhadap orang yang dengan sengaja membiarkan meskipun tahu kan, apalagi orang tuanya, itu bisa dikenakan pasal 80 ayat 2 juga, sama seperti ibu tirinya. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun dan ditambah sepertiga dari 5 tahun tadi, yaitu totalnya 6,6 tahun. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.